Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Raffi Rizky Rahman dengan NIM 2288230054. Di sini saya akan mereview buku tentang sejarah nasional Indonesia. Bab pertama yakni tentang zaman prasejarah di Indonesia. Zaman prasejarah adalah masa ketika manusia belum mengenal tulisan. Karena itu, masa ini juga disebut zaman Nirleka. Dari kata nir yang berarti tanpa dan leka yang berarti tulisan. Untuk mempelajari masa ini, para ahli tidak menggunakan catatan tertulis, melainkan memanfaatkan bukti-bukti dari fosil manusia purba, peralatan dari batu dan logam, hingga sisa-sisa kebudayaan yang ditemukan lewat penelitian. Penelitiannya yaitu arkeologi, geologi, dan antropologi. Secara alam, kondisi kepulauan Indonesia masa lampau sangat berbeda dengan sekarang. Pada zaman es atau Pleistosen, sebagian besar wilayah barat Indonesia seperti Jawa, Sumatera, dan Kalimantan masih menyatu dengan daratan Asia. Membentuk yang dinamakan yaitu Sundaland. Sementara itu, bagian timur Indonesia termasuk Papua menyatu dengan daratan Australia yang dikenal sebagai Sahul. Perubahan iklim atau aktivitas gunung berapi dan naiknya turun permukaan laut sangat mempengaruhi kehidupan manusia purba di Nusantara. Lalu, bagaimana dengan manusia yang hidup pada masa itu? Indonesia memiliki banyak penemuan penting tentang manusia purba. Di antaranya adalah Piscontrepus erectus yang ditemukan di Jawa, serta Homo salensis dari daerah Solo. Mereka hidup dengan cara berpindah-pindah atau nomaden, atau bisa juga disebut dengan mengandalkan alam dengan berburu hewan, menangkap ikan, dan mengumpulkan makanan dari hutan. Terus alat-alat mereka yang digunakan masih sangat sederhana, sebagian besar terbuat dari batu yang terbentuk kasar. Namun sering berjalannya waktu, kebudayaan manusia purba berkembang. Yang pertama, pada zaman batu tua atau Paleolitikum, alat yang digunakan masih kasar dan sederhana. Terus yang kedua masuk ke zaman batu tengah atau Mesolitikum. Alat-alat mulai diasah lebih halus dan mereka mulai menetap sementara di gua. Terus yang ketiga ada namanya zaman batu bara atau Neolitikum. Manusia sudah mengenal bercocok tanam, beternak, dan mulai tinggal menetap di suatu wilayah. Terus juga membentuk cikal bakal kehidupan desa. Terus yang terakhir pada zaman logam. Manusia mulai menguasai perunggu dan lahirnya besi. Dari sinilah lahir kebudayaan dan lebih maju, misalnya budaya Dongson yang menghasilkan kapak, perunggu, nekara, dan peralatan logam lainnya. Nah, ini kita bisa memperlihatkan perjalanan panjang manusia di Indonesia dari hidup sederhana dengan alat batu kasar, berjuang melawan alam hingga akhirnya mengenal bercocok tanam dan logam yang telah membuka jalan menuju peradaban yang awal ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.